Oke, kita tunggu. Bisa jelas dengar suara saya? Tes. Kita tunggu sekitar 5 menit lagi ya, supaya teman-temannya bisa bergabung. Sebentar ya. Kita tunggu temannya karena belum hadir ya. Karena materi ini sangat lumayan sulit ya. Eh, oke, temannya bisa dihubungi lagi ya Mbak ya. Oke. Oke ya, kita lanjut. Bisa dengar suara saya? Oke, bisa jelas ya. Oke, kita di sini bahas buka bukunya bab 5, yaitu penelitian sosial secara sederhana. Penelitian sosial secara sederhana. Halaman 143 ya. Nah. Oke, sudah. Di sini kita bahas yang pertama itu jenis penelitian. Yang kedua yaitu ada teknik pengumpulan data. Kita belajar yang di sini dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan kita membahas yang ini dulu, dan yang kedua kita akan membahas teknik pengumpulan data. Bisa ya? Oke. Sedangkan di penggunaan data ini dan di pengolahan data akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Ini juga kita bahas karena ini panjang ini materinya ya. Oke, bisa ya? Saya mau tanya Mbak Santi, apa itu penelitian sosial? Halo, bisa ya kasih pendapatnya lewat suara? Mbak Santi dulu.
Sepertinya ini ada masalah suara ya. Oke, kita batalkan. Oke ya. Eh Buka bukunya di halaman di bab 5, 144. Jenis penelitian. Oke, yang pertama ada namanya penelitian ditinjau dari tujuan, ya. Nah, penelitian mempunyai tiga tujuan utama. Oke, ya nggak masalah. Yang pertama mengungkapkan kebenaran. Oke, mengungkapkan kebenaran. Karena apa itu muncul penelitian? Karena adanya masalah. Ingin mengungkapkan kebenaran sebagai manifestasi hasrat ingin tahu manusia. Contohnya kita ingin tahu tentang bagaimana mahasiswa Indonesia bertahan di Taiwan kuliah, ya kan? Nah, bagaimana mereka bisa berbahasa dengan orang-orang di sekitarnya, contohnya seperti itu. Nah, yang kedua mengembangkan ilmu pengetahuan dan yang ketiga adalah sebagai sarana untuk memecahkan berbagai masalah dalam masyarakat, ya. Problem solving. Oke, dikatakan di sini seorang peneliti bertujuan ingin mengetahui dan menggali secara luas tentang sebab-sebab suatu hal. Oke, contohnya, saya bisa tahu nggak Mbak Ayu topik penelitiannya di tugasnya ini apa? Mbak Santi juga boleh kasih tahu. Mbak Lala Wiwi juga boleh kasih tahu tentang apa? Iya, kan kita kan udah buat PR bab satu. Oke, pengantin asing di Taiwan. Nah, berarti Mbak Ayu ingin mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengantin, ya kan? Nah, tentang pengantin. Oh, oke. Mbak Toxboel. Ini siapa nih nama lengkapnya? Mbak Eka ya? Toxboel. Mbak Lala Wiwi punya saya pengaruh HP terhadap BMI. Ya sangat menarik sekali ya. Masalah-masalah yang dihadapi TKI di Taiwan sangat menarik sekali. Oke, saya tunggu bab 2-nya Mbak Lala Wiwi dan Mbak Eka ya. Nah, oke, bisa ya. Oke, yang ketiga tadi katanya memecahkan berbagai masalah. Dengan adanya masalah itu muncul suatu penelitian, maka kita akan menyelesaikan ataupun memecahkan masalah penelitian tersebut. Wow, Mbak Santi punya saya tentang free sex BMI di Taiwan. Yakin? Selamat malam juga. Hadir-hadir. Tidak masalah. Ini yang telat ini siapa ini? Oke ya. Saya boleh tahu nggak Mbak Riri tentang topik penelitiannya apa tugasnya? Kalau Mbak Santi bilang tadi tentang free sex BMI di Taiwan. Iya, Mbak Neng Tia Apeng. Neng Tia Apeng. Tentang meningkatnya BMI ilegal. Waduh, bagus sekali. Saya tunggu bab 2-nya semuanya. Siapa ini yang belum ngumpul tugasnya? Oke ya, nanti kita buat tugas bab keduanya. Oke, selanjutnya.
Oke, kalau seorang kita ingin mengembangkan penelitian itu maka namanya penelitian developmental. Sedangkan penelitian verifikatif adalah penelitian yang bertujuan mengecek kebenaran hasil penelitian yang telah dilakukan. Oke, saya mau tanya ini Mbak Riri, saya pernah ada baca ini meningkatnya BMI ilegal. Mbak Riri bisa nggak meneliti lagi? Bisa, itu namanya penelitian verifikatif bertujuan untuk mengecek kebenaran. Benar nggak gitu ya? Oke, saya tanya Mbak Riri. Mbak Riri itu pasti pernah dengar ya penelitian ataupun masalah BMI di Taiwan semakin meningkat yang ilegalnya. Terus Mbak Riri melakukan penelitian verifikatif mengecek kebenaran penelitian yang sudah ada. Tolong apanya nih? Udah? Tes, halo, halo, tes. Bisa? Ah, jelas itu suaranya. Ah, dibuang aja itu lepinya. Oke, yang kedua, yang pertama tadi kan ada namanya jenis penelitian itu kan, ada tadi namanya penelitian apa yuk? Penelitian ditinjau dari tujuan. Sekarang kita masuk yang kedua. Penelitian dari bidang ilmu. Yang pertama, penelitian di bidang ilmu alam. Ada yang melakukan penelitian bidang ilmu alam nggak di sini? Tidak, karena kita adalah penelitian tentang sosial. Masalah-masalah sosial ya. Oke. Contohnya ilmu alam itu adalah mekanika, fisika, biologi, teknologi, botani, dan zoologi. Zoologi ya. Oke, objek penelitian ilmu alam itu adalah ya namanya alam ya, bisa batuan, ilmu alam, fisika, biologi. Itu udah mengerti ya. Yang kedua, inilah yang akan kita lakukan. Selamat malam juga Mbak Natalia. Yang kedua adalah penelitian bidang ilmu sosial. Objek penelitian ilmu sosial adalah manusia-manusia. Makanya manusia adalah makhluk yang sosial sekali. Ya, um, oke, mengapa manusia gejala sosial? Oke, Mbak Natalia bisa saya tahu nggak topik penelitian yang Mbak Natalia di bab satu kemarin apa yang ditulis? Tugasnya. Ayo. Waduh, Mbak Natalia harap ditulis secepatnya ya. Nah, tentang BMI bisa. Cuman BMI-nya harus dispesifikasikan. Contohnya, tantangan saya kasih ini salah satu contoh topik tantangan BMI selama di Taiwan. Contohnya bekerjanya, ya. Nah, contohnya apa lagi? Contohnya kasus meningkatnya BMI ilegal itu tadi punya Mbak siapa ya? Mbak Ayu sepertinya. Oke ya. Nah, Mbak Natalia bisa dibuat tentang BMI juga nggak masalah. Itulah namanya sosial ya. Nah, penelitian sosial. Jangan Mbak Natalia nggak perlu meneliti tentang batuan, tentang manusia, biologi, tentang fisika, nggak usah ya. Nah, selanjutnya penelitian ilmu sosial tadi ya. Nah, ini nih yang paling enak. Contohnya penyimpangan seksual. Nah, oke,
Selanjutnya penelitian tentang kenakalan remaja. Oke, bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Ini dia penelitian sosial. Ditinjau dari bidang ilmunya. Dari bidang ilmunya ya. Yang ketiga, ada namanya penelitian ditinjau dari pendekatan. Ada kualitatif. Ya, kualitatif. Oke, yang kedua ada namanya penelitian apa yuk? Penelitian kuantitatif. Ini kemarin sudah saya jelaskan. Saya mau Mbak Lala Wiwi. Kasih pendapatnya lewat suara. Kualitatif itu apa? Agak sepertinya masalah. Halo. Halo, Peneliti Kak. penelitian kualitatif itu penelitian apa ya? Kualitatif itu pendekatan langsung kepada narasumber langsung gitu. Uh, Yang diteliti mencari untuk mencari berita lah, mengadakan pendekatan langsung gitu loh, Kak. oh, tapi dia tidak menggunakan angka ya. Pendekatannya itu berdasarkan kalimat ataupun kualitas. Itu kualitatif ya. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih juga. Oke. Oke, ya benar ya. Kualitas itu adalah mengutamakan kualitas data. Artinya di sana tidak ada yang namanya angka, berdasarkan mutu ataupun kalimat. Oke, contohnya kita di sini penelitiannya kualitatif semua aja saya sarankan karena kuantitatif itu ada median, modus, min, rata-rata segala macam. Nanti kewalahan ya. Tapi kalau mau pilih juga nggak masalah, terserah. Oke, kualitatif tidak menggunakan statistik ataupun angka. Tidak ya. Oke, kalau kuantitatif dia adalah penelitiannya itu berdasarkan angka. Contohnya kita bandingkan dia, contohnya laki-laki dan perempuan yang bekerja di Taiwan dan hubungannya dengan tingkat pendapatan atau penghasilan kita bandingkan. Artinya kan dari sana nanti bisa kita dapat kesimpulan berdasarkan angka. Tingkat pendapatan siapa yang lebih banyak? Dari laki-lakinya atau yang perempuannya? Bisa ya? Oke, itu dia kuantitatif. Berarti kuantitatif itu berdasarkan statistik ataupun angka. Gitu dia. Sedangkan kualitatif dia menggunakan kualitas data di mana dia hanya lebih menuju ke proses dari penelitian itu sendiri, proses terjadinya peristiwa itu. Contohnya dia menceritakan Mbak Lala Wiwi ceritakan bagaimana prosesnya menjadi BMI ke Taiwan, siapa yang mendukung, apa hambatannya, diceritakannya semua. Sedangkan kalau penelitian kuantitatif itu dibandingkan contohnya, ya kan, BMI yang paling berminat untuk pergi ke Taiwan dari Jawa Tengah atau dari Jawa Timur dibandingkan. Biasanya itu statistik itu melakukan perbandingan ya. Nah, contohnya lagi perbandingan antara siswa SMA Negeri 1 dan siswa SMA Negeri 7 dibandingkan hasil ujiannya mereka, dilakukan penelitian. Itu berdasarkan angka ya kan? Nah, itu dia penelitian kuantitatif. Sudah ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, penelitian ditinjau dari tempatnya. Penelitian laboratorium. Saya mau tanya Mbak Ayu, nanti melakukan penelitiannya di laboratorium nggak? Tugasnya ini. Mbak Ayu.
Tidak. Selamat malam juga Mbak Risalia. Oke, semoga minggu depan tidak terlambat lagi ya. Oke, tidak Mbak Ayu tidak. Mbak Natalia, Mbak Lala Wiwi, Mbak Santi, Mbak Eka itu melakukan penelitian di BMI itu tadi, BMI tadi kan topiknya kan, melakukan penelitian BMI di laboratorium nggak? Tidak. Emangnya mau cek darah ya kan? Nah, jadi kalau di laboratorium itu biasanya penelitian tentang dokumen-dokumen sejarah, ilmu eksakta, meneliti tentang darah bisa ya. Nah, tetapi katanya sekarang ada juga penelitian di laboratorium dalam bidang bahasa dan ilmu sosial. Laboratorium bahasa contohnya. Cuman biasanya laboratorium itu lebih dominan ke ilmu alam, eksakta. Bisa ya? Oke. Selanjutnya penelitian kancah di lapangan. Penelitian kancah ataupun di lapangan ya. Nah, ini sekarang ini. Oke. Penelitian kancah di lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apa yang telah terjadi di masyarakat, contohnya banjir, ya kan? Berarti kita melakukan penelitian di lapangan sepak bola, di lapangan basket, di lapangan apa lagi? Itu enggak maksudnya. Penelitian di lapangan. Ayo, penelitian apa itu? Maksudnya penelitian di lapangan itu apa? Sudah? Oke, mahasiswa siswa langsung terjun ke lapangan. Iya, bukan ke lapangan bola basketnya ya. Nah, contohnya ke tempat banjirnya ya. Nah, Mbak Lala Wiwi mencari berita langsung ke KTP ya. Ke KTP. KTP atau TKP? Oh, TKP ya. Apa ini TKP? Tak kenal, Pak. Hmm. Oke. Itulah yang dikatakan penelitian kancah ataupun penelitian di lapangannya, terjun langsung ke tempat objek penelitian. Contohnya kita meneliti warga negara, masyarakat di Sidoarjo yang kena lumpur lapindo. Ada nggak di sini dari Sidoarjo? Kita pergi ke sana untuk melakukan penelitian. Bagaimana kehidupan mereka, di mana mereka tinggal, ya kan? Nah, itulah yang dikatakan penelitian di lapangan. Ada yang jelas? Oke. Penelitian ditinjau dari cara pembahasannya. Yang pertama itu adalah penelitian deskriptif. Deskriptif ada namanya paragraf deskriptif. Ya kan? Saya mau bicara dengan Mbak Eka, boleh dong ya? Halo, Mbak Eka, ini arti deskriptif itu apa? Halo,
Halo. Deskriptif itu artinya apa ya? Oke. Deskriptif itu artinya apa ya? Ya, halo Pak. Halo. Telepon. Deskriptif itu artinya apa? Eh, penelitian itu penelitian yang tulisannya itu melaporkan keadaan sesungguhnya gitu secara apa adanya tanpa direkayasa seperti itu Pak, kayak kejadian nyata seperti itu, jadi bukan cuma rekayasa seperti itu. Bagus. Artinya kalau penelitian eh, deskriptif itu adalah menggambarkan ataupun memaparkannya, nah, menuliskan. Nah, itu dia. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak. Oke, iya benar ya. Penelitian itu adalah menggambarkan, bukan menggambar pakai pensil, pakai apa, bukan pakai kuas, bukannya menggambarkan artinya melukiskan, bukan melukiskan juga melukiskan pemandangan, bukan. Artinya menjelaskan dengan suatu keadaan secara apa adanya berdasarkan fakta. Oke, yang kedua ada namanya penelitian inferensial. Penelitian inferensial yaitu tidak hanya melukiskan peristiwa saja, tetapi juga menarik kesimpulan umum dari masalah yang diteliti. Intinya adalah menarik kesimpulan umum. Nah, setelah melukiskan peristiwa itu ditarik kesimpulannya. Contohnya, kita buat deskriptif tentang pengguna jalan raya di Taiwan. Nah, jarang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Terus ditarik, kita gambarkan peristiwanya. Taiwan itu adalah negara kecil tetapi penduduknya sedikit, tetapi sangat ramah dengan lingkungan. Mereka tidak jarang sekali menggunakan klakson, mereka jarang sekali melanggar lalu lintas, dan kita tarik kesimpulan di akhir. Ternyata kesimpulannya adalah masyarakat di Taiwan bla 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 bla. Oke? Bukan pakai opini, bukan pakai opini sebenarnya. Itu pendapat kita, tetapi harus diberikan yang namanya fakta ataupun referensi. Itu kegunaan dari referensi. Harus ada buku yang mendukung ya kan? Nah, bisa ya? Bisa? Nah, oke. Oke, bisa ya? Oke, yang keenam. Yang keenam, penelitian dilihat dari wujud data. Oke, bisa ya? Penelitian dari wujud data. Oke, penelitian dari wujud data yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatifnya juga. Tapi ingat, nggak usah pusing-pusing menentukannya. Menentukannya ya cukup dengan penelitian kualitatif saja cukup.
Oke, ya. Penelitian dari wujud data dapat dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Disebut penelitian kuantitatif jika penelitiannya berupa angka. Ingat, disebut dengan penelitian kualitatif jika penelitiannya berupa kata-kata ataupun tindakan. Saya mau kasih contoh. Ternyata 50% BMI di Taiwan, bukan, sorry, salah. Ternyata 90% BMI di Taiwan adalah perempuan. 90% perempuan. 90%. Itu kualitatif atau kuantitatif? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo. 90% kuantitatif, yakin? Kalau saya bilang bukan kuantitatif, tetapi berdasarkan angka ataupun kuantitatif, ya. Nah, oke, iya benar ya, kuantitatif. Oke, Oke, itu dia namanya penelitian kuantitatif dan kualitatif tadi, ya. Oke, variab yang ketujuh, lihat bukunya halaman 1747, ya. Jangan tertawa saja, lihat bukunya. Sudah, perhatikan. Oke, penelitian ditinjau dari hadirnya variabel. Variabel ini adalah objek penelitian yang bervariasi. Misalnya jenis kelamin, karena jenis kelamin mempunyai variasi laki-laki dan perempuan. Berat badan, Mbak Ayu berapa nih berat badannya? Mbak Eka berapa? Selamat malam juga Mbak Amini. Semoga tidak telat lagi untuk minggu depan. Berapa ini beratnya? Oke, Mbak Ayu 48. Kalau saya 80. Kita bandingkan laki-laki dengan perempuan. Mana yang paling berat badannya? Biasanya. Dengan umur yang sama. Itulah variabel tadi. Sudah? oke ya. Sudah. Oke, penelitian dari variabel. Oke, kalau dikatakan dia variabel, contohnya kita buat judulnya. Perhatikan sini, perhatikan. Oke.
Oke, oke, bisa dilihat ya di whiteboardnya pengaruh status ekonomi terhadap minat melanjutkan studi di Kabupaten Boyolali tahun 2099. Oke, halo Mbak Risalia, saya mau tahu ini apa namanya? Variabel pertama bisa disebutkan nggak? Saya tes. Mbak Risalia yang jawab ya. Oke, sepertinya Mbak Risalia ada masalah ya. Halo, saya lanjut ke Mbak Riri. Oh, halo Mbak Riri. Oke, variabelnya yang mana? Oke, di teks saja di teksnya, di teks saja. Mbak Risa, ini pengaruh status ekonomi terhadap minat melanjutkan studi di Kabupaten Boyolali tahun 2099. Variabel yang pertama di mana, yang variabel yang kedua di mana? Ayo. Pengaruh status ekonomi terhadap minat melanjutkan studi di Kabupaten Boyolali tahun 2099. Variabel pertamanya mana? Oke, mana nih? Oke, oke. Peng- Mbak Eka bisa nggak kasih contoh, bukan kasih contoh, kasih pendapatnya. Pengaruh status ekonomi terhadap minat melanjutkan studi di Kabupaten Boyolali tahun 2009. Variabel yang pertama mana? Ada berapa variabel di sini? Iya, variabel. Iya, variabel.
Oke, ayo. Sebelum bisa dijawab, saya tidak akan lanjut sampai jam 1 malam nanti. Makanya ini satu orang harus ada jawab yang benar ini. Variabel pertama yang mana? Variabel pertama yang mana? Variabel kedua yang mana? Oke, benar sekali. Pengaruh status ekonomi itulah yang akan kita teliti. Yang kedua, melanjutkan studi. Itulah yang akan kita teliti. Kita bukan meneliti bukan meneliti tahun 2099, bukan. Nah, itu tuh tempatnya saja, waktunya saja, ya kan? Nah, oke. Bisa ya? Oke, selanjutnya yang ke-8. Penelitian sosial budaya. Objek penelitian sosial budaya adalah manusia. Nah, manusia adalah makhluk yang sosial. Ingat ya, manusia adalah makhluk yang sosial. Nah, makanya objek penelitian sosial budaya adalah manusia sebagai gejala sosial. Materi dari ilmu sosial budaya antara lain karya manusia, barang-barang, peninggalan sejarah, tingkah laku, perbuatan, dan macam ekspresi hasil kebudayaan. Oke. Konsep dasar menurut Surjono Sukanto yang pertama adalah interaksi sosial. Yang kedua kelompok sosial, ketiga kebudayaan, keempat lembaga sosial, lapisan sosial, kekuasaan dan wewenang, perubahan sosial dan masalah sosial. Inilah penelitian sosial itu tadi, yang ini. Jadi kalau kita mau melakukan tugasnya harus ini. Nah, saya mau tanya dulu. Dari A, interaksi sosial, B, kelompok sosial, C, kebudayaan, D, lembaga sosial, E, lapisan sosial, dan F, kekuasaan dan wewenang, perubahan sosial, masalah sosial. Kalau saya tanya pengaruh sorry. Topiknya tentang BMI yang ilegal. BMI itu konsepnya kemana ini? Interaksi sosial, kelompok sosial, atau kemana? 148, 147. Oke, masalah sosial boleh, kelompok sosial boleh. Nah, tadi saya mau nanya, ini tadi topik masalah yang tentang pengantin perkawinan, yang suka-suka perkawinan tadi untuk meneliti BNI. Siapa tuh tadi tuh? Ayo. Interaksi sosial, iya, boleh juga perubahan sosial. Boleh juga masalah sosial, ya. Oke. Contohnya saya tanya, BMI yang bekerja dan bosnya suka marah-marah, bosnya suka ngatur-ngatur, suka cerewet, terus dan lain-lain. Itu kemana itu? Bisa ke kekuasaan, bisa perubahan bisa masalah sosial bisa, ya. Kekuasaan dan wewenang, ya bisa. Nah, itu dia. Bisa ya, ngerti ya? Jadi, topik yang kita lakukan dalam ilmu sosial nanti, tugasnya ya harus ini semua. Jangan bilang penelitian tentang darah, demam berdarah, flu burung, flu monyet, jangan bilang ya. Jangan ada yang melakukan penelitian itu. Oke, bisa ya?
Ada yang mau ditanyakan? Oke, Mbak Awin Mualifah, bisa tahu nama lengkapnya nggak? Oke, kita lanjut ya. Pengumpulan data. Data adalah kumpulan berupa gambar, informasi, angka, kalimat, diagram, dan lain-lainnya yang dijadikan bahan untuk melakukan penelitian. Bisa ya? Oke. Yang pertama, analisis isi media massa. Teknik analisis media massa. Media massa ini contohnya kan elektronik, contohnya dari internet. Kita bisa nggak ngambil data dari internet? Ya jelas bisa. Dari TV bisa nggak ngambil data? Bisa. Dari buku bisa. Cuman yang dikatakan kan media massa. Media massa, contohnya apa? Media massa. Apa contoh media massa? Ayo. Internet, TV, kulkas, kipas angin. Bisa nggak ngambil data dari kipas angin? Itu kan media massa elektronik. Oke. Nah, tidak bisa ya. Contohnya dari internet, dari TV, radio ya. Kalau media cetak namanya koran, majalah. Dari kertas buram bisa nggak? Oh, tidak bisa ya. Oke, itu namanya media massa. Oke, selanjutnya observasi atau pengamatan langsung. Observasi atau pengamatan langsung. Teknik observasi langsung yaitu pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan gejala pada objek yang dilakukan. Oke, syaratnya. Yang pertama, dilakukan secara bebas. Ya. Syaratnya yang pertama dilakukan secara bebas atau menggunakan daftar isian yang telah disiapkan. Yang kedua, semakin banyak objek yang diamati, semakin sulit pengamatannya dan hasilnya pun juga rumit. Oke. Observasi perlu dilakukan secara cermat, jujur, dan objektif dengan data yang relevan. Nggak boleh bohong-bohong dalam melakukan penelitian. Sistem dan prosedur yang dilakukan berdasar panduan yang sudah disiapkan. Nah, kalau misalnya mau S3 kan ini kan contohnya ada melakukan skripsi, disertasi, tesis gitu ya. Itu kan penelitian. Nggak boleh melakukan penelitian itu dengan bohong-bohong. Ya. Oke. Observasi dilakukan secara jujur. Jadi contohnya kalau penelitian itu, contohnya ingin menjadi seorang profesor, dia meneliti terus datanya dia palsukan. Itu nanti gelarnya bisa dicabut. Nah, jangan main-main ya dengan penelitian dengan tugas kita. Saya cabut nanti statusnya sebagai angkatan 1. Saya buat jadi angkatan 4. Oke?
Nanti malah ngada-ngada pula dia nggak, nanti dibilang, nanti kalian tulis seperti ini, pengaruh BMI yang ilegal. BMI ilegal sangat jarang ditemui di Taiwan, bahkan tidak ada sama sekali. Itu ngada-ngada nggak? Harus ada buktinya. Hmm, oke. Oke. Selanjutnya, sistem dan prosedur yang dilakukan berdasar panduan yang sudah disiapkan. Jadi penelitian itu sebenarnya pemikiran kita, tetapi harus berdasarkan fakta dan didukung dengan penelitian yang lainnya, sumber lainnya, harus jelas sumbernya. Itu namanya referensi. Oke, observer atau peneliti harus paham yang akan dicatat dari cara membuat catatan data yang telah dikumpulkan. Jadi contohnya Mbak Riri ingin melakukan penelitian tentang BMI yang semakin ilegal. Yang dicatat Mbak Riri itu adalah mahasiswa. Hello, bisa nggak? Ah, peneliti harus paham yang akan dicatat. Oke, selanjutnya observasi atau pengamatan tidak langsung. Berarti observasi ini bisa dibedakan jadi dua. Ada observasi pengamatan langsung, ada observasi pengamatan tidak langsung, ya. Nah, oke. Teknik observasi pengamatan tidak langsung yaitu pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan gejala pada objek penelitian yang pelaksanaan tidak secara langsung pada objeknya. Oke, observasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bisa didengar ya. Yang pertama pengamatan secara langsung, yang kedua pengamatan secara tidak langsung. Kalau observasi pengamatan secara langsung, biasanya peneliti itu terlibat langsung ke dalam penelitian. Contohnya, saya ingin meneliti tentang anak jalanan. Terus saya hidup dengan mereka di kolong jembatan. Itu namanya penelitian secara langsung, pengamatan secara langsung ya kan? Nah, yang kedua, saya ingin meneliti tentang pelacuran. Nah, saya hanya meneliti dari jauh. Tetapi kalau saya bergabung dengan mereka, apakah itu namanya penelitian secara langsung? Saya bergabung dengan mereka, senang-senang dengan mereka. Wow. Terjun langsung dari lantai 9 ke lantai berapa tuh? Oke. Itu namanya observasi tidak langsung. Ketika saya meneliti pengamen dan saya menjadi pengamen, itu namanya observasi langsung. Ketika saya hanya mengamati dari jauh, contohnya saya mengamati dari bus, dari kendaraan, itu namanya penelitian tidak langsung. Ya? Oke. Oke ya. Itu namanya observasi pengamatan tidak langsung. Contohnya kita meneliti masyarakat Papua, terus kita hidup dengan mereka, itu namanya penelitian secara observasi langsung, ya. Kalau kita meneliti artis, ya kan, uh, terus kita nggak mungkin jadi artis, ya kita hanya meneliti dari jauh saja ya. Kita meneliti tentang pelacuran. Yang mau menjadi pelacur siapa terlibat ke dalam secara langsung penelitian itu?
Kalau mau memang terlibat secara langsung ya menjadi observasi secara langsung, ya kan? Tapi nggak mungkin, ya. Nah, bisa ya? Oke. Wawancara langsung. Pernah nggak wawancara? Pernah. Oke. Yang pertama sekali itu yang ditanyakan dalam wawancara apa biasanya? Kamu sudah makan nggak? Biasanya itulah nama, ya, nama. Jenis kelamin ditanyakan nggak? Ah, itu tergantung ya. Ah, tidak, tidak, tidak. Ah. Jadi wawancara biasanya tanya nama, bagaimana kabar, karena syarat wawancara itu harus ramah, sopan, fleksibel, terus objektif. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, wawancara adalah kegiatan tatap muka dengan sumber data. Nah, face to face. Nah, Mbak Amin ya bagus sekali, bisa 5W tambah 1H. Bisa juga ditambah ya. Nah, bisa banyak bertanya secara banyak, bisa tergantung apa yang ingin ditanyakan. Oke, wawancara biasanya menggunakan alat bantu. Biasanya apa itu? Kalau wawancara, kalau saya mau wawancara, biasanya saya alat bantunya adalah apa yuk? Kendaraan. Kalau kendaraan biasanya untuk apa? Alat bantu untuk apa itu? Oke, contohnya ini kita ingin meneliti tentang pegunungan. Kalau pegunungan yang dibutuhkan adalah kendaraan. Kalau wawancara yang dibutuhkan adalah tape recorder ya. Oke. Kalau meneliti penari, penari jaipong, apa yang perlu dilakukan? Apa alat bantunya? Mobil kah? Sepeda motor kah? Kamera boleh, video bisa ya kan? Ah, oke ya. Oke, itu namanya wawancara dengan alat bantu. Oke, bisa ya. Selanjutnya adalah studi dokumenter atau bibliografi. Oke. Studi dokumenter ini pengumpulan data dengan menggunakan sumber dokumen tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, misalnya dari sumber dokumen, buku, koran, dan majalah. Biasanya meneliti dokumen ini, bibliografi ini apa artinya? Biasanya adalah meneliti riwayat hidup seseorang. Contohnya, kalau kita ingin meneliti riwayat hidup Soekarno, kita ngambil data dari mana? Dari internet boleh, ya. Dari mana lagi? Dari buku boleh, dari koran boleh, dari majalah boleh ya. Nah, asalkan jangan dari kipas angin, kulkas ya. Itu nggak boleh.
Oke, selanjutnya adalah teknik pengukuran. Teknik pengukuran. Teknik pengukuran adalah cara pengumpulan data dengan jalan melakukan pengukuran tertentu. Misalnya, meneliti kesehatan balita. Si peneliti harus melakukan pengukuran terhadap berat badan, ya kan? Tinggi badan dan jumlah makanan yang diberikan. Oke. Terus kita ingin meneliti tentang pengaruh kegemukan terhadap kesehatan. Ya harus dimengerti dulu itu apa pengukuran untuk tingkat kegemukan itu bagaimana. Ya, contohnya kita meneliti tentang ciri-ciri fisik. Ciri-ciri ini fisik kan bisa diukur. Contohnya kita meneliti tentang ras, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ya kan? Itu dia. Oke, selanjutnya bisa ya teknik pengukuran. Hal-hal yang termasuk teknik penelitian sosiologi adalah sebagai berikut. Oke, lihat bukunya halaman 151. Yang pertama, dalam pengukuran itu ada namanya cross-sectional studies. Ya, cross-sectional studies. Oke. Dalam studi ini, observasi dibatasi hanya pada penyelidikan tunggal pada saat tertentu. Misalnya studi tentang 100 petani. Dalam studi ini, observasi dibatasi hanya pada penyelidikan tunggal tertentu. Contohnya tentang petani saja, ya kan? Untuk menentukan bagaimana reaksi mereka terhadap introduksi suatu varietas jagung. Yang dibahas cuma jagungnya saja dan dalam waktu kurun tertentu. Oke, bisa saja varietas jagung tahun 2011 baik, bisa saja varietas jagung tahun 2050 jagung tidak akan punah semuanya. Bisa saja tidak bagus. Jadi dia penelitiannya tunggal dan fokusnya terhadap satu titik fokus masalah tertentu. Itu namanya cross-sectional studies. Yang kedua, ex post facto studies. Studi ini mempelajari faktor awal masa lalu yang dianggap sebagai penyebab situasi sekarang. Contohnya, studi ini mempelajari faktor awal masa lalu yang dianggap sebagai penyebab situasi sekarang. Contohnya, faktor perceraian dan menjadi bekerja di Taiwan. Ya kan? Ada seperti itu. Saya juga seperti itu. Karena saya bercerai dengan istri saya, maka saya memilih menjadi ke Taiwan untuk bekerja. Itu contoh. Ya kan? Contohnya saya putus cinta dengan pacar saya dulu. Jadi saya sekarang jadi bagaimana? Jadi playboy. Masa lalu mempengaruhi masa sekarang. Nah, itu dia. Penyebab masa lalu ada dampak, ya. Oke, yang ketiga namanya longitudinal studies. Longitudinal studies. Dalam studi ini observasi ya berusaha menggunakan sebentar. Wow. Oke. Longitudinal study. Dalam studi ini, observasi berusaha mengungkapkan akibat dari program 3 tahun desa tertentu berkaitan dengan introduksi bibit yang lebih baik. Longitudinal panjangnya ya. Dalam studi ini, observasi berusaha mengungkapkan akibat dari program 3 tahun. Ingat kata kuncinya, 3 tahun. 3 tahun itu berarti longitudinal, panjang, masa, kurun waktu. Ingat ini. Bisa ya? Bisa ya? Itu ya. Ada yang mau tanyakan?
Oke, bisa. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuannya. Kalau ada yang ditanyakan bisa silahkan bertanya. Pertemuan selanjutnya kita lanjut lagi ya. Tapi kalau ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Nama Facebooknya apa ya kalau boleh tahu? Banyak ini soalnya message-nya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, yang terlambat tadi Mbak Riri ya. Siapa itu? Mbak Risali, Mbak Risa dan lain-lain, Mbak Ana. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Oke ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap pertemuan selanjutnya tidak ada lagi yang terlambat ya. Nah, karena penelitian sosial ini dia topiknya susah. Terkadang saya saja juga masih bingung. Cross cross itu apa, longitudinal itu apa, wawancara itu bagaimana. Karena banyaknya orang yang berpendapat bahwa banyak teknik untuk melakukan penelitian sosial. Bisa ya? Oke, terima kasih semuanya.